Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. I know I mess up everything. Okay. Aku melihat di sini ada seseorang yang telah kehilangan segalanya, termasuk kamu. Ya, dia telah kehilangan kamu. Dia berharap situasinya saat ini tidak seperti ini, bisa berbeda, bisa berubah, gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin mengatakan sesuatu hal tentang perasaan dia terhadap kamu. Apa yang dia rasakan terhadap kamu, dia pengen mengungkapkan sesuatu gitu ya. Dan aku lihat di sini ternyata dia selama ini tuh menyembunyikan jati diri dia sebenarnya, atau dia menyembunyikan sebenarnya dia ini siapa gitu ya. Jadi dia nggak jujur selama ini dia ini siapa, nggak pernah mengatakan yang sebenarnya dia ini orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi dia itu ketika kenal sama kamu atau dekat dengan kamu, itu bukan versinya dia asli, itu bukan dia sebenarnya, bukan karakter dia sebenarnya atau sifat dia sebenarnya ya, atau bukan kehidupan dia yang sebenarnya gitu. Jadi selama ini dia itu kayak pakai topeng ya, kayak manipulatif gitu. Seven of Swords, kemudian the Tower, Queen of Swords, apa ini namanya, Three of Cups, kemudian Nine of Pentacles. Ini energinya energi buruk semua nih. Ya aku lihat di sini ya. Oke, Seven of Swords. Ketidakjujuran, pengkhianatan, kebohongan, kecurangan, perselingkuhan ya, yang di sini diindikasikan dengan Seven of Swords. Jadi dia pernah melakukan itu terhadap kamu, mungkin di belakang kamu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin selama ini dia kayak bersikap dia beralih-alih bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang selama ini kamu tanyakan atau yang selama ini kamu ingin tahu gitu ya. Padahal sebenarnya kejujuran itu untuk menutupi hal-hal lain yang lebih besar di belakangnya, seperti itu ya. Dia menyembunyikan banyak hal di belakang kamu. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata ada seseorang nih yang sebenarnya musuh ya di sekelilingnya kalian, entah ini dari sisi dia atau dari sisi kamu atau sisi ya kalian berdua. Ada yang berpura-pura sebagai teman, padahal sebenarnya dia adalah orang ketiga di antara kalian yang ingin mencoba menyabotase hubungan kalian. Dan mungkin iya terjadi karena di sini ada the Tower ya, kemungkinan memang iya hubungan kalian berpisah karena di situ ada the Tower ya. Ada suatu situasi atau tindakan atau kelakuan dia yang mungkin selama ini menyakiti kamu. Ada pertanda buruk di hubungan kalian sehingga saat ini kalian memang sudah berpisah, sudah bercerai gitu ya. Terus juga aku lihat selama kalian menjalani hubungan, aku lihat kalian mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit bahkan mengerikan di hubungan kalian, sehingga hubungan kalian sering sekali menegang gitu ya. Dan aku lihat saat ini memang sudah di titik puncaknya kalian tersakiti, sabar ya, menahan amarah, menahan rasa sakit, menahan rasa kecewa. Ini sudah di titik puncaknya kalian ingin tetap bersama atau bertahan seperti itu. Karena kalau aku lihat juga mungkin kalian tidak saling mendukung satu sama lain ya. Jadi kalau misalkan ada pihak ketiga yang mencoba menyabotase, ya udah
gampang gitu ya, karena nggak saling mendukung satu sama lain gitu. Ada yang sebelah pihak curiga, yang satunya mah nggak nggak pengertian bahwa pasangannya cemburu, curiga, takut kehilangan, seperti itu ya. Cuek malahan dianya kayak gitu. Dan aku lihat juga komunikasi buruk sekali di antara kalian gitu ya. Jadi aku lihat di sini kalau kalian semakin bertahan dengan hubungan ini, maka kalian yang semakin akan kacau. Jadi makanya harus dirubah oleh semesta ya. Kalian harus mengalami perubahan secara besar-besaran, menghapus semua perilaku, tindakan, situasi, ide-ide yang palsu atau ide-ide yang buruk di antara kamu dengan dia gitu ya. Sebelum kalian berubah, kalian belum bisa untuk bisa bersatu kembali gitu. Kalian harus bisa menghilangkan dulu sikap, perilaku, tindakan, ide-ide yang buruk yang justru malah menyakiti satu sama lain kayak gitu ya. Kalian harus bisa berubah secara signifikan agar hubungan ini bisa lebih kuat dan lebih jujur gitu kan. Kalau aku lihat di sini, jadi kemungkinan saat ini kalian memang sudah berpisah dari dia, kalian sudah tidak bersama lagi. Aku lihat di sini. Terus itu juga ada Queen of Swords. Kalian berdealing dengan seseorang di sini yang walaupun dalam suatu komitmen atau dalam suatu hubungan, tapi dia orang yang suka suka bebas, suka suka tebar pesona ya. Di luar sana masih ingin seperti terlihat lajang. Dia bisa jadi dia seorang wanita atau memang energinya feminim, mungkin dia lebih tua juga dari kamu. Terus itu juga orangnya ternyata memang humble, orangnya itu suka membantu orang-orang yang kesulitan kayak gitu. Bahkan dia ini pendengar yang baik ya, pendengar yang baik. Terus itu juga aku melihat di sini tuh dia memang cari pasangan tuh yang memang pilih-pilih ya. Kalau aku lihat di sini dia cari pasangan tuh pilih-pilih. Karena memang dia ingin mencari pasangan yang bisa menghargai ruang pribadi dia, karena dia pun memang orang yang gak suka mencampuri ruang pribadi orang lain atau pasangan. Dia memang bukan orang yang suka menunjukkan rasa kasih sayang dia di depan umum ya. Terus juga dia bukan orang yang gampang berbaur, bukan orang yang nggak gampang berbaur. Kalau bukan orang lain yang negor dia nggak bakalan negor orang lain. Terus itu juga kalau misalkan orang asing tuh ya dia nggak gampang ikut kumpul nimbrung gitu, nggak ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat sebenarnya dia humoris, orangnya juga baik hati. Nah ya, karena ini udah humoris, baik hati, terus itu juga suka membantu. Ya dia akan gampang turun tangan untuk membela orang-orang yang butuh bantuan gitu ya. Atau misalkan dia orang-orang butuh memecahkan masalah, dia akan bantu gitu. Nah ini yang membuat dia itu di mata orang menarik ya, sehingga sering terjadi perselingkuhan. Terus itu juga aku melihat di sini tuh orangnya ternyata cerdas ya, orangnya cerdas, realistis, walaupun ya orangnya skeptis ya, tapi ya dia cerdas. Terus itu juga kalau ngebantu itu benar-benar tulus gitu loh, sehingga ya hubungan kalian gampang rentannya karena orangnya terlalu humble. Terus itu juga dia ini ternyata sampai sekarang masih selalu mencoba menyembunyikan luka atau kesedihan dia dari masa lalu. Ya dia ini punya masalah atau mungkin punya trauma dari masa lalu, dan itu masih dia sembunyikan sampai sekarang atau memang belum sembuh gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia telah mengalami banyak kehilangan atau penderitaan dalam hidupnya. Ya jadi mungkin inilah yang merubah sikap pola pikir dia ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia orang yang punya mulut yang tajam. Kalau ngomong tuh suka pedes ya, cerdas, humoris, dan dia bukan orang yang gampang bertoleransi dengan orang-orang yang bodoh. Aku lihat di sini ya, kalau orang-orang melakukan kesalahan tuh pasti dia udah kayak wah marah dan nggak memaafkan gitu loh ya, kalau aku lihat di sini.
Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai, atau saat ini memang dia sudah menjadi orang tua tunggal. Dia memang ingin mencari pasangan yang bisa menghargai kemandirian dia, melindungi dia. Terus itu bisa menjadi pasangan yang menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia. Sehingga ya itu mungkin bagi kalian yang pemikirannya tidak terbuka, ya mungkin akan sulit untuk menyesuaikan dengan dia, karena orangnya suka kebebasan, dia nggak suka diatur-atur, dia nggak suka dibelenggu gitu ya. Terus itu ada Three of Cups, berarti aku melihat orang ini tuh suka have fun ya, dia orang yang suka kebebasan, dan aku lihat di sini memang dia ini apa ya, lebih suka bergaul. Dia itu orang yang bisa dibilang kayak memprioritaskan teman juga gitu. Jadi selain dia memang orangnya suka senang-senang, suka have fun gitu ya, apa-apa itu pasti melibatkan teman, karena itu dia memang gampang bergaul dengan teman-temannya gitu loh. Maksudnya apa ya, di kehidupan dia tuh teman gitu loh yang mendampingi dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang dia suka have fun dengan teman-temannya. Nah, kalau memang saat ini kamu dengan dia lagi berpisah, aku lihat ada energi dia kadang sering kepikiran kamu loh. Kayak misalkan lagi kumpul dengan teman-temannya gitu ya, dia masih sering kepikiran kamu, pengen balikan lagi, pengen union kembali gitu loh, pengen bersatu kembali dengan kamu. Ternyata dia ini juga orang yang apa ya, punya gaya hidup di luar kemampuan. Jadi ya tuh mungkin karena memang gaya hidupnya suka have fun gitu ya. Jadi gaya hidup dia itu memang melampaui batas kemampuan pendapatan dia gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia sedang tidak stabil secara materi, dan orangnya dalam pengeluaran tuh boros, aku lihat di sini ya. Kemudian juga aku melihat di sini ada ketidakstabilan, atau bahkan memang hubungan kalian itu kurang terasa aman ya, karena memang si dianya ini kurang berusaha untuk membuat hubungan kalian ini langgeng kayak gitu loh. Apalagi di sini ternyata kamu berdealing dengan seseorang yang suka menuntut banyak keuntungan tapi tanpa banyak usaha gitu loh. Jadi dia maunya ini itu, mau ini itu, tapi dia aja nggak mau mengusahakan untuk mendapatkan ini itunya gitu kalau aku lihat di sini ya. Dan aku melihat juga dia ini orang yang terlalu memanjakan diri dengan barang-barang mewah. Bahkan saking gaya hidup dia itu terlalu mewah ya, dia sampai berani untuk berhutang gitu loh, untuk memenuhi biaya hidup dia, untuk memenuhi gaya pertemanan, gaya hidup dia gitu. Terus itu juga malah justru di sini ada sebagian dari kalian yang dia tuntut untuk membayar hutang dia lagi, aku lihat di sini ya. Ada ketidakjujuran memang yang dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga ternyata aku melihat di sini kamu dengan dia itu masih memiliki alasan atau tujuan menjalin hubungan ini tuh masih berbeda gitu ya, punya alasan atau tujuan yang berbeda. Mungkin kamu pengen segera berkomitmen ke dalam sebuah pernikahan, tapi dia pengennya senang-senang aja dulu gitu, gak mau berkomitmen dulu, bisa jadi seperti itu ya. Terus juga orangnya gengsian ya, orangnya itu masih pola pikirnya itu masih berkutat pada kekayaan ya. Jadi kalau dia disuruh memilih antara harta dengan cinta, dia akan memilih harta gitu loh ya. Orang yang hanya memprioritaskan harta benda gitu ya. Bahkan dia juga mungkin akan mencari pasangan tuh yang kaya raya gitu loh ya. Dia akan cari pasangan yang secara materi itu mapan, seperti itu. Terus itu juga orang yang terlalu sibuk dengan masalah-masalah duniawi ya, kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian The Moon.
Oke, berarti sudah terungkap ya semua kebohongan, perselingkuhan, pengkhianatan yang memang selama ini dia lakukan di belakang kamu. Semuanya sudah terungkap dan kamu sudah tahu sifat aslinya, kamu sudah tahu dia ini siapa, ya. Walaupun selama ini dia menutup-nutupi jati diri dia sebenarnya atau apapun yang dia sembunyikan dari kamu, itu semuanya sudah terbongkar. Aku lihat di sini perselingkuhan, kebohongan, penipuan, pengkhianatan atau apapun itu. Sebenarnya aku lihat kalau udah the moon reverse nih, berarti kamu itu sebenarnya dari awal sih, dari awal kenal sama dia tuh udah dikasih petunjuk oleh semesta bahwa nih orang ini bermasalah, nih orang nih nggak bener, nih orang nih begini begitu udah dikasih tahu semesta, dan kamu mungkin sering sekali dijauhkan oleh dia, tapi mungkin kamu selama ini selalu mendenial, kamu kayak nggak percaya, kamu masih tetap ingin bertahan memperjuangkan dia, ya, sehingga ya udah terus-terusan semesta kasih tunjuk bahwa nih orang nggak benar, bahwa nih orang itu begini gitu ya. Dan akhirnya ya sekarang kamu sudah mulai sadar, sudah paham tentang dia, dan aku lihat di sini kalau memang kamu dengan dia belum menikah, berarti saat ini kamu sedang memulihkan ketenangan dan rasa kepercayaan dirimu setelah melewati masa-masa sulit menjalani hubungan bersama dia. Ada trauma juga kan aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini pengen tenang, pengen bahagia dengan hidupmu sendiri. Aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa inilah ya yang menjadi penyesalan dia ya. Dan kenapa akhirnya dia kehilangan segalanya, ternyata kehilangan itu nggak cuman kamu ya, harta benda, dia juga ternyata habis ludes aku lihat di sini. Apalagi ditambah dengan hutang, cicilan, wah kacau balau sih kalau aku lihat kehidupannya ya, amburadul. Aku lihat di sini kehidupannya tuh nggak tenang ya, nggak tenang aku lihat di sini. Oke, kita lihat ke depannya akan seperti apa ceritanya. Oke, express your love, retreat. Kayaknya dia pengen datang lagi ya. Dia ingin mengekspresikan rasa cintanya lagi. Tuh kan, ya. Dia pengen datang lagi karena ternyata masih ada codependency di sini. Dia masih ketergantungan sama kamu. Hanya saja di sini dia masih butuh untuk mengontrol isu dia yang ada di dalam hidup dia. Entah apa itu, tapi aku lihat di sini masih ada kontrol isu yang dia rasakan atau dia alami, dan akhirnya dia menyadari ternyata kamulah orang yang paling mengerti dia, orang yang mencintai dia. Walaupun di sini dia sering selingkuhin kamu, akhirnya dia sadar pilihan yang terbaik adalah kamu. Makanya di sini dia ingin rekonsiliasi lagi, ingin rujuk lagi sama kamu. Dia ada ketergantungan ya terhadap kamu, entah apa itu. Mungkin dia butuh bantuan secara materi kah ya, karena selama ini kamu yang bantuin dia bayar utang, membiayai hidup dia, atau memang ya selain dari hati ya, kan di sini ada it's safe for you to love. Jadi selain memang kata hati yang dia rasakan, keinginan dia gitu ya, ya masih ada tingkat ketergantungan dia terhadap kamu, perhatiannya kamu kah, rasa sayangnya kamu kah gitu ya. Oke, untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada the moon tuh Pisces ya. Kemudian ini ada huruf, ada angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, umur kamu, umur dia, atau angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia, apapun itu gitu ya. 6, 18, 23, 15, 25, 30, 29, 9, 22, 10, 31, 11, 3, 27, 13, 8, 7, 1, 20. Oke, bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu
di antara kamu dengan dia ya. Gak kelihatan ya. Ada Agustus, Juni, Februari, November, Januari, Oktober, Juli, Desember, Mei, dan September. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, situasikan aja ya. Sio anjing, sio naga, sio babi, sio ular, sio macan, sio tikus, sio kambing, sio kuda, sio kerbau, sio ayam. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. WFN XRZI ABO EYK VTJ MLGCD US. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam satu kalian semua dan bye-bye.